Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama kita Juju dan Dini and Juju. Ya. Kamu mau nanya apa? Aku mau nanya ke Mbak Juju nikah umur berapa? Aku nikah umur 23 kurang, masih belum genap 23-nya. Oh, tapi on the way to 23. Iya. Oke. Waktu itu yang Mbak Juju rasain apa? Maksudnya itu emang pilihan Mbak Juju kan nikah umur segitu? Iya, memang pilihan saya sendiri. Memang banyak faktornya kenapa memang harus menikah pada saat itu. Yang jelas salah satunya karena kita udah pacaran lama dan aku udah lulus kuliah gitu. Mau apa lagi gitu kan. Iya. Oke, jadi Mbak Juju nikah umur 23 dan setelah lulus kuliah ya langsung nikah itu. Iya. Kalau kamu kan masih jomblo nih ya, Din ya. Terus kalau di negara kita tuh perempuan itu rasanya tuh kayak dibebani gitu ya. Kayak harus menikah sebelum usia 30, itu umumnya kayak gitu kan. Iya, kalau misalnya jangankan usia 30, udah mau deket 30, 29 gitu. Udah dioprek-oprek ya, udah disuruh ayo nikah gitu kan. Udah disuruh buru-buru dan itu sayangnya yang maksa nikah atau dalam tanda kutip nyuruh-nyuruh nikah itu tuh tidak hanya datang dari luar aja, misalnya dari teman-teman atau yang sebatas bercanda aja, tapi justru dari keluarga sendiri, keluarga bahkan terdekat. keluarga terdekat, terutama orang tua pastinya. Nah, orang tua juga gitu. Dan itu memang umum di Indonesia ya, nggak di daerah manapun ya, di daerah saya misalnya mostly juga. Di Indonesia seperti itu ya. Dan dulu lebih parah malah, Din. Kalau dulu itu usia parah. 15 tahun tuh ada yang udah pada nikah ya, zamannya Belanda kali ya, waktu masih penjajahan itu sih Belanda. anak-anak yang baju ya kan 15 tahun itu masih anak-anak hitungannya. Tapi sebenarnya di sekarang juga ada kayak beberapa, saya pernah nonton ya, ada food vlogger yang dia tuh hamil pada saat dia kelas 2 SMA kalau nggak salah tuh gitu. Nah, anaknya tuh hamil lulus SMP. Oh my god. Akhirnya kan harus nikah kan. Nah, kalau itu beda kasus ya, beda cerita sih memang. Tapi kalau yang hampir sama seperti yang Mbak Juju omongin tadi, pernikahan anak-anak itu ada di satu daerah di ujung Jawa Timur. Cerita teman saya, dia mengajar di SD hampir pedalaman di bawah lereng gunung gitu, Mbak Ju. Nah, lulus SD kelas 6 itu sudah banyak yang menikah. Si anak-anak perempuan SD kelas 6 yang mau lulus ini itu tuh udah pada antri. Si bapak-bapak tukang bangunan, mas-mas bahkan mas-mas anak-anak mau yang udah melamar anak yang baru lulus SD. Iya, mau melamar anak yang baru lulus SD, teman-teman. Tapi itu terjadi kapan? Masih baru-baru ini apa? Dua tahun yang lalu. Oh ya, berarti masih baru. Saya pikir tahun 1945 atau tahun berapa atau gitu. 1871. Iya. Zaman pencerahan. Iya. Enlightenment era. Enggak, baru 2 tahun yang lalu. Teman saya sendiri cerita kayak gitu, Mbak Ju. Jadi itu saya juga cukup kaget, tetapi ketika saya bilang ini itu teman saya cuma gini aja. Mbak, kalau Mbak datang dan hadir sendiri, melihat sendiri SD ku, Mbak akan kaget dan itu maklum gitu. Maklum. Karena pertama ekonomi, pendidikan juga, yang baju orang tua dan seterusnya, lingkungan terutama itu sangat mendukung banyak terjadinya pernikahan di bawah umur. Tapi sebenarnya kasihan juga kalau anak segitu harus nikah ya. Iya, karena memang mereka usianya masih anak-anak banget. Dan selain karena tuntutan dari daerah ya, itu kan karena sosial culture ya, culture di daerah tersebut seperti itu gitu. Yang kita hadapi saat ini tuh, kayak saya aja dari kampung itu, kalau yang lulus SMA itu langsung nikah itu banyak dan dianggap wajar. Ketika kita kuliah, kayak saya kan kuliah ya, itu orang tua saya tuh langsung nanya, kamu sekolah terus, kapan nikahnya? Nanti teman-temannya itu udah punya anak, kamu belum punya anak, bla 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 gitu kan. Dan gak cuma orang tua, termasuk kakak-kakak, tetangga yang lain, sekolah terus kayak gitu. Teman-teman juga bahkan wajib. Iya, kadang kayak gitu. Tapi unexpected kadang-kadang tuh, kayak teman-teman saya ada yang masih belum nikah padahal nggak kuliah, dan saya yang kuliah tapi nikah gitu loh, nikah setelah lulus gitu.
gitu. Benar. Ya kayak gitu-gitu emang tergantung ini ya, masing-masing individu dan banyak faktor. Terus juga nyambungnya yang ke tadi, kalau di kampung Mbak Juju itu SMA, kalau yang terjadi di sekeliling aku ketika kuliah itu, teman-teman aku udah mau lulus kuliah itu udah pada dikejar sama orang tuanya untuk buru-buru nikah. Ayo gitu. nikah. Iya, kapan Padahal nikah, nikah. Ada beberapa negara yang angka pernikahannya itu turun, bahkan rendah banget kategorinya. Iya. Itu ada 3 negara ya, 3 negara yang benar-benar rendah tingkat pernikahannya. Nomor 1 tuh Swedia, nomor 2 tuh Jepang, terus nomor ada 3 tuh Korea. Itu dari sumber yang kita dapat ya, dari googling. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Kalau di Swedia itu katanya sih karena orang-orangnya memang agak dingin. Kamu tahu kan orang Eropa kan agak kayak kaku gitu semua. Ya. Kayak kadebo kering kan, orang-orangnya kaku banget. Kalau Jepang kenapa? Kalau Jepang dan Korea hampir sama kasusnya, dan kan mereka etos kerjanya tinggi. Jadi lebih kerja dan kerja sampai nggak punya waktu, nggak punya waktu buat dating, buat loving someone, buat having any love relationship gitu ya Mbak Jo. Nah, itu juga usia pernikahannya rendah di Korea itu ada di drama maksud aku. Oh iya, ya gitu. kan anak drakor banget. Anak drakor banget. Relate-nya pasti ke drakor ya. Tapi kan emang drama dan novel dan beberapa karya seni itu terinspirasinya dari keseharian ya Baju, dari aktivitas sehari-hari. Bahkan drama, film dari seni itu justru lebih jujur mengungkapkan kejadian yang terjadi di masyarakat dibanding berita ya. Lebih jujur seni sebenarnya. Meskipun di situ dibumbuin oleh satir, dibumbuin oleh sindiran-sindiran, kayak misalnya ada humornya juga di situ gitu. Nah, balik lagi ke yang drama Korea yang hubungannya dengan usia pernikahan ya teman-teman. Nah, banyak kan kalau misalnya kita perhatikan di situ tuh cewek-cewek umur 30-an ke atas, hampir 40, 38, 39 tuh belum nikah. Apalagi yang laki-laki, itu tuh mereka nggak mikir nikah tuh emang udah biasa. Bukan prioritas. Betul, ya. menikah itu bukan prioritas. Bahkan yang saya tahu di Jepang itu jumlah manulanya lebih banyak daripada jumlah anak kecil. Iya, kalau itu aku pernah lihat di Discovery, hampir sama kayak Discovery Channel gitu. Itu menunjukkan apa ya baju namanya lupa. Itu kan menunjukkan bahwa orang Jepang itu memang males nikah kan. Nggak prioritas nikah itu, beda dengan orang Indonesia. Di setiap gang ada anak kecil berlarian, di mana-mana ada anak kecil. Betul. Tetapi banyaknya orang yang menikah dan memiliki anak di Indonesia itu tidak dibarengi dengan fasilitas atau pemerintah yang mendukung itu gitu maksud aku. Bandingannya dengan negara-negara yang ada di Eropa. Misalnya. Meskipun ini nggak apple to apple ya, karena Indonesia kan nggak bisa disamain karena Indonesia kan negaranya kepulauan dan rakyatnya jumlahnya sekian ratus juta banyak banget. Iya. Nah, di Skandinavia nggak seberapanya Pulau Jawa. Kecil-kecil. Di Finland misalnya, di Denmark, di negara yang paling bahagia di dunia. Kalau geser agak ke samping lagi Mbak, dari Finland dan Denmark itu ke Swedia, yang tadi Mbak Juju sebutin sebagai salah satu negara yang usia pernikahannya itu rendah gitu. Jadi meskipun sama-sama Eropa, ada yang negaranya itu pro untuk mendukung untuk berkeluarga dan memiliki anak yang ideal gitu. Di negara itu ada yang mendukung itu, ada juga yang sebaliknya gitu, seperti yang di Swedia. Terus hubungannya dengan ada orang-orang juga di sana yang memilih untuk child free. Nah, ini menarik nih. Child free ini ada salah satu teman aku juga yang pernah bilang kalau dia pengen child free gitu. Terus saya pernah nonton acaranya Nas Daily. Kamu nonton nggak Nas Daily? Dia kan Nas Daily itu gimana tuh? Dia bikin video-video yang luar biasa, menarik banget pokoknya, dari mulai konsep sampai isinya. Pacarnya aja ada pastinya, mungkin ada ya, tapi dia di Facebook sih lebih terkenalnya Nas Daily. Pacarnya tuh namanya Aileen. Aileen itu dia warga negara US sih, tapi keturunan Israel. Dan Aileen ini bilang kalau saya mau child free karena saya ingin punya otoritas terhadap
tubuhnya gitu. Jadi kalau memang nggak mau punya anak, nggak mau tubuhnya mekar, nggak mau jadi ibu-ibu gitu ya, udah saya nggak mau punya anak. Karena di dunia ini sudah terlalu banyak manusia gitu. Dan kerusakan lingkungan, kerusakan alam itu salah satu penyebabnya karena terlalu banyak manusia. Gitu. Itu juga ada tuh filmnya ya. Aku juga pernah nonton. Kamu nonton kan? Nonton yang Lion. Yang main Dev Patel teman-teman. Iya, sama Nicole Kidman. Betul, filmnya tahun 2016. Itu nyeritain tentang anak India yang diadopsi sama keluarga Australia. Betul. Yang jadi ibunya tuh si Nicole Kidman. Nicole Kidman itu secara genetis, secara biologically ya dia bisa itu memiliki bisa anak. memiliki Dalam film anak, itu ya. ceritanya Dia gitu. dia sehat. Tapi dia memilih untuk tidak punya anak dan alasannya hampir sama juga. Iya, karena dunia ini sudah terlalu banyak manusia gitu. Rata-rata orang-orang yang di luar negeri itu kenapa mereka nggak mau punya anak? Karena juga mereka nggak nikah juga umumnya nggak menikah. Buat apa juga kan punya anak gitu. Tapi banyak juga sih yang punya anak meskipun tidak menikah. Sama. Nah, sekarang kita bahas yang child free teman-teman. Itu juga tidak menjadi hal yang asing ya Mbak. Di luar negeri. Terus di film itu juga diceritakan bahwa banyak parents atau orang tua yang antri untuk mengadopsi anak dari Afrika, dari negara-negara yang tertinggal ya, cukup tertinggal gitu. Jadi seperti ada penyalur anak-anak ini gitu, yatim piatu dan sebagainya itu untuk si calon-calon parents ini gitu diceritain gitu. Tapi konsep child free ini Din ya, kalau di kampung-kampung itu bakalan ditentang orang tua, dihujat pasti. Karena kita mindsetnya itu manusia yang beragama. Betul. Itu nanti kalau kita punya anak kita akan mendoakan kita gitu kan kalau udah meninggal. Kalau nggak punya anak siapa yang mau doain gitu. Itu konsep pemikiran orang Indonesia umumnya ya. Itu orang luar negeri rata-rata kan karena mereka free thinkers ya, kadang nggak beragama juga. Jadi ya nggak punya anak nggak perlu mengkhawatirkan masa tua atau masa depan. Kalau misalnya masa tuanya nggak ada yang melindungi, nggak ada yang mengurus juga, ada masih banyak panti jompo. Mereka ada memang kayak kementerian sosialnya mereka di luar negeri itu yang memang menjamin orang-orang tua kan di sana. Iya, bahkan kadang-kadang ya anaknya banyak pun juga orang tua nggak terurus. Contohnya orang tua saya aja ya, anaknya 8, tapi ketika tua itu ya cuma berdua aja. Yang 8 itu kemana gitu kan? Rata-rata kan pada ada yang ikut suaminya, ada yang merantau, ada yang punya karir di kota lain, di luar kota, betul. Terus juga kalau nyambung ke pernyataan Mbak Juju tadi dalam hal agama ya, dari sudut pandang agama kan seperti itu. Tapi kalau dari sudut pandang sosial gitu, orang-orang tuh bilang zaman dulu nih banyak anak banyak rezeki Mbak Juju. Iya betul. Nah itu yang bikin juga kenapa child free itu nggak diterima di Indonesia jadi hal yang tabu, bahkan nggak diterima. Kayaknya gitu, cuma orang tua yang open minded, benar-benar sangat open minded yang bisa menerima itu. Betul sekali. Bahkan kita aja nih yang udah punya anak, kok anaknya 1 itu masih ditanyain terus kapan punya anak lagi gitu. Iya kalau itu khas orang Indonesia. Ketika sekolah ditanyain kapan lulus, ketika udah lulus ditanyain kapan nikah, ketika udah nikah ditanyain anak, dan seterusnya. Kamu yang belum punya anak kapan anak kedua, ketiga, bla bla bla. Terus belum punya rumah ditanyain kapan beli rumah, udah punya rumah ditanyain kapan beli mobil. Dan kalau kayak gitu sih nyebelin ya. Jatuhnya nyebelin. Kalau masih nanya anak loh, tapi kalau nanya rumah, mobil nih, siapa ya lu? Doh kejadian itu ada, apalagi orang-orang yang masih memiliki konsep seperti itu. Jadi benar. And the list goes on gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu akan berlanjut gitu teman-teman. Terus gini loh Din, kenapa yang didesak itu selalu perempuan ya untuk segera menikah gitu. Kalau melewati usia 30 tuh dibilangnya perawan tua lah, nggak laku lah gitu. Gitu. Padahal laki-laki aja punya simbol sendiri, punya jargon kali ada life begin at 40 gitu. Betul. Tapi perempuan tuh nggak life begin at 40. Enggak. Kenapa bisa seperti itu? Setelah lulus kuliah. Iya.
kenapa bisa live bikin advert itu hanya untuk laki-laki? Mungkin teman-teman subscriber bisa memberi komen di bawah ya. Iya, kalau misalnya ada yang tahu atau ada punya pengalaman, Kenapa bisa laki-laki cerita. gitu? Kenapa perempuan laki-laki? nggak live bikin advert juga gitu? Yes, why? Gitu. Karena kita masih mencari jawabannya ya, Din. Iya, kita juga belum nemu kenapa perempuan nggak ada standar umur seperti itu. Kenapa hanya laki-laki yang begitu? Gitu. Jadi perempuan yang diminta untuk segera menikah, didesak untuk segera menikah. Iya. Sekarang aku nanya ke kamu, kamu sendiri pengen punya anak usia berapa? Atau kamu mau child free juga? Enggak, kalau child free aku enggak. Personally enggak gitu. Kalau target usia menikah kapan udah lewat sih sebenarnya Baju. Dulu itu aku 26, 27 itu aku udah target usia menikah aku di umur Usia itu. segitu ya. Kenapa nggak mau child free? Karena aku Kasihan suka mama. gitu. Aku suka, personally aku suka sama anak-anak. kecil. Ya, dan aku ingin gitu, At least satu. At least satu. At least Iya. satu. Kalau aku memang sama juga sama kamu. Kenapa Mbak Juju nggak child free? Karena Enggak. Aku nggak mau child free. Aku pengen punya anak karena sebenarnya sih ini terlalu muluk-muluk ya. Aku pengen punya anak yang aku didik untuk menjadi orang yang jujur. Yang kalau dia jadi pejabat atau apa tuh nggak korupsi, misalnya kayak gitu. Jadi Oke. bolehlah membangun Indonesia dengan cara yang baik kayak gitu. Oke. Kalau aku sih itu kedepannya gitu ya Mbak Juju. Tapi Iya. dasarnya itu karena personal aku suka anak-anak dan aku ingin memiliki anak. Tapi anak itu kan nggak akan jadi anak-anak selamanya, Din. Iya, karena seperti puisinya Khalil Gibran, anakku bukan anakku, dia adalah putra sang fajar Mbak Juju. Iya. Gitu, jadi memang anak saya itu bukan anak saya, dia akan menjadi anaknya society gitu. Dia akan Menjadi bagian dari masyarakat kan intinya. betul. Meskipun kita udah ngomongin tentang Jepang, Swedia, Korea Selatan, tapi bukan berarti kita harus menyamakan dengan mereka ya. Apple to apple-nya nggak sama. Betul. Setiap negara punya wisdom-nya masing-masing, punya tradisinya masing-masing, punya budayanya masing-masing. Jadi kita nggak bisa ngikut gitu aja. Iya, di mana bumi berpijak. Salah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, kok buminya berpijak? Iya. Emang bumi punya kaki. Iya Gimana benar. bumi dipijak di Di situ situ langit dijunjung. dijunjung. Tapi kalau teman-teman ya misalnya kepengen kayak yang di Korea atau di Swedia atau di Jepang ya, Iya, atau memang memiliki pandangan yang child lain. free atau nggak perlu menikah atau apa ya, Iya. itu Nggak pilihan apa-apa. kalian gitu. Betul. Itu pilihan kalian kalau memang punya mental mental yang yang kuat untuk cukup against the strong. society ya. Iya, gitu. Karena memang masing-masing manusia itu berhak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Iya. Gitu. Jadi against society itu juga nggak masalah sebenarnya. Cuma dia itu tadi Harus punya mental yang kuat. gitu. Karena nggak semua orang Indonesia Bisa open menerima. mind, bisa menerima gitu. Iya, gitu. Tapi sebenarnya itu juga sah-sah aja ya, Mbak Ju. Sah-sah Dan aja sih nggak apa-apa. sebenarnya. Dalam hal yang bersamaan juga ya Mbak Ju, orang yang memutuskan sudah menikah di usia berapapun itu juga sudah harus memikirkan konsekuensinya, sudah Iya, harus memikirkan tanggung jawabnya ya Mbak Ju. Iya, kadang-kadang nih ya, Din, orang menikah, apalagi di usia yang masih sangat muda, itu Iya. kadang mikirnya cuma enaknya aja. Iya, Nikah bahagianya dengan, aja. Iya, orang yang kita cintai, orang kita sayangi, hidup bareng, segala macam. Apalagi sekarang sosial media itu nunjukinnya cuma yang bagus-bagus Yang aja. bagus-bagus aja, padahal ya. It's way more than that. It's way bigger than that gitu. Nikah itu butuh komitmen yang luar biasa besarnya dan akan Kompromi yang banyak- luar biasa iya, besarnya. akan banyak masalah yang datang kalaupun bukan dari kita, masalahnya dari Luar. luar misalnya. Iya. Kayak gitu. Jadi memang keputusan menikah itu dilakukan dengan sangat Sadar. sadar gitu ya Mbak Dan Ju. sudah dipikirkan konsekuensi ke depan Iya. akan seperti apa.
bagus-bagus kalau misalnya sudah ada perencanaannya. Iya, perencanaan. Iya, gitu. Dan lebih bagus lagi kalau secara ekonomi sudah mapan. Ya, Iya, sudah mapan. betul Karena saya pernah penelitian di beberapa pengadilan agama di Indonesia itu salah satu faktor tertinggi dari perceraian itu faktor Alasannya ekonomi. faktor Jadi nggak ekonomi. cuma masalah selingkuh ya, ekonomi itu justru nomor satu ternyata. Iya, betul. Berarti belum cukup finansialnya, tetapi sudah memutuskan untuk menikah. Gitu. Oke, jadi teman-teman, usia standar menikah perempuan di Indonesia itu Bisa, memang seperti itu gitu. Memang ada gitu. Tinggal ada bagaimana standarnya. kita ada standar, tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Karena banyak faktor juga kenapa perempuan di Indonesia belum menikah di standar yang sudah ditentukan. Iya, gitu ya, Mbak banyak Ci? faktor. Kita juga harus wise ya, harus bijak Iya, ya. betul. Bisa jadi karena dia punya karir, bisa jadi karena Iya. kesibukan segala macam. Bisa jadi juga karena dia satu-satunya tulang punggung keluarga perempuan dan harus menyekolahkan adik-adiknya misalnya, atau kalau orang tuanya ada tanggungan hutang harus melunasi dulu Iya. hutang-hutang orang tuanya Soalnya, misalnya kayak gitu. Intinya itu kalau kita melihat orang lain yang mau nikah atau tidak nikah itu sebaiknya nggak perlu ikut campur gitu loh. Iya, betul. Kita jadi penonton aja lebih baik. Nggak yang ikutan kepo nanyain kapan nikah. Lebih Iya. baik kita diem daripada Betul. nyakitin. Takutnya Kecuali yang Mbak Ji itu tuh sudah memang sahabat yang sangat amat Iya, dekat, iya. atau bahkan sahabat dekat itu nggak nanya ini kayak gitu loh justru. Ya nggak sih Mbak Ji? malah cuek kadang ya. Malah cuek. Bodoh amat kamu mau nikah mau enggak gitu. Iya gitu. Kecuali kalau temennya udah cerita, itu beda lagi gitu. Itu baru ntar ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kalau udah deket banget justru gitu. Oke, seru banget ya. Untuk teman-teman yang mungkin punya pandangan sendiri tentang konsep Usia usia ini. pernikahan bagi perempuan, silakan Silakan. komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Iya, kita ketemu lagi di video menarik selanjutnya. Kita tidak akan kehabisan ide, pokoknya ikuti terus Iya. di Dini and Juju ya. Oke, terima kasih. See you next time. See you. Bye. Thank you for watching. Cheers.